Oke, shalom semuanya. Shalom. Ya, lumayan ya, habis ngedrum terus khotbah gitu ya. Haleluya. Semuanya, haleluya. Gimana kabarnya? Waduh, lesu semua, belum makan. Apa kabarnya? Yuk mari kita semua bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri, oke? Wah, haleluya, haleluya. Yuk, kasih salam sama kanan kiri kita, katakan aku punya Tuhan yang luar biasa. Lagi dan lagi ya. Halo Bapak Ibu, amin. Semuanya semangat? Antusias buat firman Tuhan? Berikan kemuliaan buat Tuhan, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, nanti kalau masih nggak semangat nanti kita khotbah di pemancingan aja ya. Biar semangat ikut lomba mancing, oke? Semuanya disiapkan Alkitabnya, buku catatannya. Ya, sudah makan. Mari semuanya, yuk dibuka Alkitabnya, catatannya. Untuk kita akan terima firman Tuhan hari ini. Materinya sudah? Oke, langsung saja ditampilkan. Nah, hari ini kalau saya boleh kasih tema adalah bahaya menjadi anak kecil. Ya, ayatnya ada di Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang 11 sampai 14. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Saya undang kita semua untuk baca, tidak usah berdiri ya. Kita baca dari situ, saya mau dengan suara yang keras, dengan penuh keyakinan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan inilah yang akan mengajar dan mendidik kita. Amin. Oke, kita baca Ibrani pasal yang kelima, ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lambat dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Oke, siapa di sini yang orang dewasa? Angkat tangannya. Orang dewasa. Waduh, banyak ini yang enggak dewasa ternyata. Puji nama Tuhan. Pas berarti firmannya ya. Oke, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, saya percaya gitu ya. Kalau dari secara visual saja dari sini saya lihat, wah rambutnya sudah banyak yang berwarna perak gitu ya. Yang waduh silver ada yang mungkin silver tapi coklat sedikit ditutupi karena kena cat gitu ya, disemir banyak lah ya. Secara visual di sini saya juga melihat banyak Bapak Ibu di antara saudara sekalian yang umurnya mungkin ya 20 atau 30 plus, betul? Ya, di antara Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, kalau kita sekarang hari ini ya, sekarang kita mau ke sekolah minggu ya. Kita sekarang bareng-bareng ke sekolah minggu. Kita akan lihat anak-anak kecil itu menggemaskan, betul? Anak-anak kecil, walaupun mungkin kadang ribut gitu ya, apalagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang punya anak, yang sudah punya anak gitu ya, itu ketika dengar mungkin ribut tapi seneng gitu, kalau nggak ada anaknya di rumah nyari, betul? Betul, kalau nggak betul tak PKB anaknya. Betul? Halo, betul? Oke, betul, tak jawab betul, ben gak sih dong nge-PI anaknya ya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, lucu, anak kecil itu lucu, menggemaskan. Tapi Bapak Ibu coba dilihat gambarnya. Kalau anak kecil itu menggemaskan, ngangeni, garai rumah itu rame, gak sepi di rumah, ya ada yang nemeni. Tapi bagaimana Bapak Ibu dengan orang dewasa yang kelakuannya seperti anak kecil? Nah, lucu itu ya. Lucu sedikit-sedikit mengemaskan, pingin jewet, pingin napuk ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Tapi tidak boleh. Kita di dalam Tuhan harus penuh kasih ya. Tapi rasanya itu jengkel. Coba dilihat ini Bapak Ibu fotonya ya. Ya kurang lebih seperti inilah ya.
Haleluya. Memiliki anak, saya tahu menyenangkan gitu ya. Saya bolak-balik diceritai orang, oh iya lucu, gini-gini loh, menyenangkan Bapak Ibu. Kalau anak kecilnya beneran, ya kalau anak kecil beneran, lale anak kecil daden-dadenan Bapak Ibu, seperti ini, anak kecil siluman gitu ya. Nah kayak gini ini kan jadi-jadian. Nah orang yang sudah dewasa, yang umurnya secara umur itu sudah memasuki usia dewasa, sudah melewati akil balik dan sebagainya. Tetapi kalau kelakuannya masih seperti anak kecil, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengganggu. Katakan sama saya, mengganggu. Sekali lagi, mengganggu. Mengganggu Bapak Ibu. Sekarang coba Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini mohon maaf. Bapak Ibu yang sudah umurnya 50 plus coba bawa dot ke sini. Apa gak ditonton IKB? Nah, royoan dilihati semua loh. Iki opo rek kok cek ngedot aja ya Bapak Ibu saudara sekalian. Itu sangat mengganggu gitu ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan profil yang ada dalam umurnya. Kalau orang sudah umur 30, 40, 50 justru yang dia lakukan bukan lagi ngedot, tapi ngasih idot sama anaknya, betul? Gendong, apa? Ngajak jalan-jalan, ngayomi, mendidik. Tetapi akan jadi sangat bermasalah, bukan saya yang katakan, tapi firman Tuhan katakan. Bahwa orang-orang yang sudah secara umur, secara waktunya harusnya itu sudah jadi pengajar. Tapi tidak bisa ngajar, malah harus diajar lagi dari dasar, dari bawah. Dari awal, dari prinsip yang paling sederhana. Harusnya sudah bisa jadi guru, tapi dari dulu masih jadi murid TK. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan katakan itu sangat-sangat mengganggu. Nah firman Tuhan hari ini berbicara buat setiap kita. Bukan hanya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Buat saya, buat semua anak-anak Tuhan yang percaya. Bahwa penting dalam kehidupan kita untuk kita itu menjadi orang yang dewasa rohani. Amin? Amin. Kenapa? Karena kalau secara usia kita ini sudah waktunya jadi pengajar, sudah waktunya melayani Tuhan, sudah waktunya untuk bekerja bersama sebagai partner di dalam Tuhan. Untuk memperlebar, memperluas, memajukan kerajaan Tuhan. Tetapi karena kita masih terjebak dalam pemahaman seperti anak kecil. Nah ini suara anak kecilnya ya. Gitu. Gitu ya. Kalau kita terjebak seperti ini Bapak Ibu, itu akan sangat mengganggu. Dan itu berbahaya. Apa Bapak Ibu? Berbahaya. Katakan sama saya, berbahaya. Menjadi terus-terusan seperti anak kecil itu berbahaya. Sangat berbahaya. Berbahaya buat siapa? Berbahaya buat kehidupan kita sendiri. Dan juga berbahaya buat kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu Bapak Ibu, baik-baiklah dari hari ini kita mau dengar baik-baik, kita mau catat baik-baik, kita mau pahami dan renungkan baik-baik. Bahwa menjadi seorang yang kerohaniannya atau imannya atau pemahamannya itu masih seperti anak kecil, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, saya garis bawahi. Kita harus tahu bahwa dalam kehidupan ini yang Tuhan mau, itu Tuhan itu ingin membawa kita itu menjadi bertumbuh, menjadi dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Next materinya. Nah, anak kecil yang dimaksud di sini adalah anak kecil yang cara berpikir dan pemahamannya itu masih seperti ya anak-anak, orang yang secara usia sudah dewasa tapi memiliki ego seperti anak kecil, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, terus kalau ada firman, loh, Tuhan Yesus pernah mengatakan, jadilah seperti anak kecil. Tapi enggak dibaca lengkap, ada belakangnya. Jadilah rendah hati seperti anak kecil. Yang diambil oleh Tuhan itu apa? Rendah hatinya. Yang anak kecil yang rendah hati artinya apa? Yang murni, yang mau taat, mau dibilangi, yang mau benar-benar hasratnya kepada Tuhan itu murni. Kalau pingin Tuhan ya Tuhan. Petrus katakan, jadilah seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni. Yang mau diajar, yang mau dibentuk, itulah yang dimaksud Tuhan dengan anak kecil. Bukan dengan kita yang usianya sudah besar tapi kelakuan dan pemahamannya masih seperti anak kecil. Itu satu hal yang berbeda.
Kalau Bapak Ibu mungkin nanti bertanya, oh iya ya, loh kok Tuhan menyuruh kita seperti anak kecil? Bukan menjadi pola pemikiran atau pemahaman anak kecil, bukan. Tapi tentang bagaimana kerendahan hati, ketulusan anak kecil, itu yang dimau Tuhan. Tapi soal pemahaman kita, soal pengenalan kita akan Tuhan, Tuhan itu ingin kita untuk terus bertumbuh, amin. Untuk kita ini terus mengenal Dia dengan dewasa, menyikapi kehidupan kita dengan dewasa. Karena anak kecil Bapak Ibu, kalau kena masalah, mentok apa yang terjadi? Nangis. Habis nangis terus apa? Ngamplok ke Bapak Ibu. Ngamploknya enggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi bukankah anak kecil tidak pernah menyelesaikan masalahnya sendiri? Beda dengan orang dewasa. Tuhan kasih kekuatan, bukan berarti terus melupakan Tuhan ya, menyelesaikan masalah sendiri dengan nikmat sendiri, bukan. Tapi anak kecil cenderung melepas masalahnya. Dan dia cenderung nangis dan cenderung ngamplok ke orang lain. Dan memasrahkan masalahnya kepada orang yang lain, bukan lagi datang kepada Tuhan. Nah, menjadi seorang anak kecil dalam kerohanian itu sangat-sangat berbahaya. Yang pertama, apa bahayanya? Next. Bahaya yang pertama, seorang yang memiliki pemahaman dan mental seperti anak kecil itu membatasi firman. Ibrani 5 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ibrani 5 ayat 11. Nah, bagi orang yang masih anak-anak dalam imannya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mau dijelaskan berapa kali sampai ndomble ya. Mau ikut ibadah terus-menerus kalau kita tidak mau dewasa. Mau ikut datang Bible study, ketemu saya sama Pak Wahyu 2 minggu sekali. Mau sampai lembut kalau tidak mau berusaha untuk dewasa. Sukar ngertinya, lamban dalam mendengar. Lamban dalam mendengarnya bukan berarti dublek Bapak Ibu. Bukan, gitu ya. Lamban dalam mendengar karena susah untuk diajari, bahkan cenderung acuh tak acuh. Itulah yang disebut dengan membatasi firman. Nah, akhirnya apa? Firman akan jadi sangat terbatas. Dan biasanya dalam aspek ini akan muncul kedok-kedok seperti kata-kata, oh iya khotbahnya jangan keras-keras, masih jiwa baru. Oh iya khotbahnya jangan begitu, harus menegur dengan kasih, harus juga toleransi dan lain sebagainya. Seringkali Bapak Ibu, ketika orang-orang yang masih seperti anak kecil itu menggunakan kedok-kedok yang seperti ini. Kedok-kedok damai sejahtera, kedok-kedok jiwa baru, kedok-kedok menegur dengan kasih. Padahal semua firman yang datangnya daripada Tuhan, saya percaya itu akan jadi kekuatan buat hidup kita. Amin. Halo, amin. Halo Bapak Ibu, mau mancing? Halo? Halo? Shalom? 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 Oke, ya. Yuk, dengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan antusias ya. Lihat, membatasi firman. Bapak Ibu, anak yang masih kecil, susah gitu. Firmannya sampai akhirnya yang khotbah iki bingung. Waduh, engko lek tak kei firman iki kok ngene tersinggung, ngono tersinggung, ngene tersinggung, serba salah. Akhirnya apa? Yang pusing siapa Bapak Ibu? Betul Tante, mantep jawabannya ya. Sing pusing siapa? Pendetone Bapak Ibu. Kayak saya khotbah begini, waduh, pusing gitu ya, gimana? Tapi firman Tuhan hari ini jelaskan, bukakan pada setiap kita. Akhirnya apa? Firman yang harusnya jadi berkat bisa jadi berkat buat kita semua. Firman yang akan membawa koreksi yang membuat kita ini jadi pribadi yang baru, jadi pribadi yang kuat, jadi pribadi yang bertumbuh dalam Tuhan. Akhirnya boleh terbatas Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini. Ketika kita baru bertobat gitu ya, datang sama Tuhan. Kita masih ya belajar. Tapi kalau sudah mulai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan sudah 10 tahun tapi masih pancetai. Pertanyaannya adalah, yang salah itu Tuhan dan firman-Nya atau kita? Bapak Ibu, kalau anaknya Bapak Ibu
lama nggak bisa ngomong, lama nggak bisa baca. Terus mana gitu awake mungsret ae sakmono gak dukur-dukur. Bingung nggak Bapak Ibu? Bingung, sama. Bayangkan ketika dalam iman, dalam pemahaman, Tuhan lihat kita iki puancet Bapak Ibu, cuwili ae. Apa Tuhan nggak bingung? Bingung. Loh iki urip gak sih? Bertumbuh enggak sih? Karena salah satu ciri makhluk hidup adalah apa? Bertumbuh. Kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada pertumbuhan, kita berarti sedang mati. Dalam konteks ini, dalam konteks kerohanian kita, kalau kita nggak tumbuh-tumbuh, nggak berubah-berubah, tidak ada perubahan dalam hidup kita, pancet, titik-titik diomongin ini tersinggung, ini tersinggung. Pertanyaannya adalah, Tuhan yang salah atau kita yang salah? Halo, amin Bapak Ibu. Apakah pendeta ini kurang halus khotbah? Puji Tuhan kok kayaknya di sini pendeta-pendetanya cukup sambelnya cukup nendang. Baik saya, baik Un, baik Yanuar, Pak Gem, Bunda gitu ya. Lumayan lah, puji nama Tuhan. Jadi di sini jemaatnya sudah dewasa. Amin. Semuanya sudah dewasa? Amin, puji nama Tuhan ya. Ini buat kita belajar. Nah, Bapak Ibu lihat, kalau firman-Nya itu jadi terbatasi. Karena apa? Mempertimbangkan lagi wake Bapak Ibu, bener anak kecil wake pertimbangan nih. Betul kalau mau bawa anak kecil, ya toh? Wah, kudu disiapno apa nih kereta dorongi, kudu nggawa dot, nyepakno tase susu, ngeracik susu, apa kudu banyu panas, kudu banyu anget, gak oleh mangan iku, betul? Nah, seperti itulah kalau kita itu masih terus-terusan jadi anak kecil. Akhirnya firman yang kaya itu, firman yang maknanya sungguh-sungguh dalam itu gak bisa diberitakan kepada kita karena kita masih membatasi diri menjadi anak kecil, tidak mau bertumbuh. Inilah yang terjadi. Akhirnya firman-Nya hanyalah firman-firman yang menyenangkan telinga kita. Setiap minggu akhirnya harus dinina-bobokkan dengan firman. Ini saya lihat di sini ada yang tidur kayak saya firman. Oh, ada sudah bangun yang tidur ya. Oke. Dinina-bobokkan sama firman, Bapak Ibu, dan ya sudah, akhirnya firman tidak berkembang. Berhenti hanya di situ-situ saja. Dan ini nanti akan lanjut ke poin yang kedua. Lanjutkan ke poin yang kedua. Kalau sudah membatasi firman, berikutnya yang terjadi adalah ketika kita masih seperti anak kecil, kita akan membuang waktu. Ibrani 5 ayat 12 mengatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya jadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kedewasaan rohani itu merupakan sesuatu yang harus kita capai Bapak Ibu. Karena itu mau tidak mau, kita itu harus terus belajar. Tapi kalau kita stagnan, berhenti di fase anak kecil, prosesnya itu jadi lama. Proses kita untuk kita harus belajar lagi, ngulang lagi, akhirnya jadi lama. Seharusnya sudah bisa S3, sudah bisa jadi profesor, tapi terus-menerus jadi anak TK. Waktu yang terbuang itu begitu banyak Bapak Ibu. Waktu yang harusnya kita itu bisa menangani hal-hal yang lain. Bapak Ibu percaya enggak? Hari-hari ini di dalam Tuhan, ladangnya kita, ladang orang-orang percaya itu sudah menguning. Amin. Tetapi firman Tuhan katakan, ladang sudah menguning, panen siap untuk dituai, siap untuk dipanen, tapi pekerjanya sedikit. Kenapa sedikit? Karena pekerjanya masih banyak yang jadi anak kecil. Yang harusnya jadi pengajar, tapi masih harus butuh waktu lagi untuk diajar. Ini satu fakta yang miris Bapak Ibu. Bagaimana pekerjaan Tuhan itu mau maju? Kalau waktunya hanya dibuang, hanya untuk pertemuan, say sorry, ngomong oh ya maaf nanti kamu tersinggung begini begitu. Why? Waktunya terbuang banyak
Waktu yang harusnya kita pakai untuk Bible study, untuk kita berdoa, untuk kita belajar, terbuang hanya untuk minta maaf, tersinggung sana sini, hanya untuk harus mengajari mendasari seperti ini. Why? Waktu kita banyak habis di situ. Kalau kita masih jadi anak kecil. Bayangkan kalau seorang pelayan Tuhan masih harus diajari soal mengampuni. Bayangkan kalau seorang pelayan Tuhan masih harus diajari untuk datang rajin ke gereja. Loh Bapak Ibu, datang rajin ke gereja itu pelajaran saya dulu waktu sekolah minggu loh Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini seakan kita sudah lupa, bahkan dasarnya aja nggak tahu. Bayangkan seorang yang sudah pelayan Tuhan, tapi masih harus diajari datang ke gereja tepat waktu. Masih harus dibuatkan buku peraturan. Masih harus disiapkan tata tertib. Halo Bapak Ibu? Amin? Halo? Amin? Masih harus disiapkan sana sini, sana siapkan ini, siapkan itu. Waktunya banyak terbuang. Harusnya bisa latihan. Harusnya bisa bertumbuh. Harusnya bisa berkembang. Habis hanya karena hal-hal yang seharusnya, mohon maaf, hal-hal yang seharusnya tidak penting Bapak Ibu. Mohon maaf. Mohon maaf. Dan itu hal-hal yang harusnya sudah jadi dasar. Halo? Amin? Halo, amin. Saya dulu kalau sekolah minggu, ya, guru saya dulu ada Miss Enda, ada Tante Tuti, gitu ya, di sini. Ngajarkan, ya ayo datang ke gereja, rajin. Ayo datang ke gereja tepat waktu, jangan sampai telat sekolah minggu. Dulu waktu di gereja yang lama, sekolah minggu itu bunyinya pakai bel, mungkin yang tahu ya. Pakai lonceng, klining, 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 gitu. Masih ingat saya dulu yang bunyikan soalnya. Ya Bapak Ibu, itu kalau sudah bunyi, ya berarti sudah, gak ada yang telat. Nah bayangkan kalau kita ini masih jadi anak kecil terus. Akhirnya hal-hal yang dasar banget masih harus diajari lagi. Mengampuni masih diajari. Rajin datang ke gereja masih harus diajari. Datang telat masih harus dibuatkan buku peraturan. Ya, repot Bapak Ibu, waktunya habis. Sayang, ladang yang sudah menguning ini harusnya sudah bisa dituai. Tapi karena kita masih bertahan sama kekanak-kanakan kita, ladang ini gak dituai-tuai Bapak Ibu. Karena anak kecil, kalau kita bertahan dalam anak kecil, membuang waktu kita. Dan itu lanjut, poin 1 berhubungan dengan poin 2. Poin 2 nanti akan berhubungan dengan poin 3. Selanjutnya poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah menghambat pekerjaan Tuhan. Ibrani 5 ayat 12 sudah kita baca. Dan saya tadi sudah bilang, waktu yang terbuang itu menghambat pekerjaan Tuhan. Harusnya itu sudah jadi pengajar yang bisa ngajar orang lain. Bukan ngajar ngantemi Bapak Ibu ya. Bukan, ngajar, mendidik, jadi guru. Mengembangkan pekerjaan Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa. Tapi tidak bisa dilakukan karena masih anak kecil. Menjangkau jiwa-jiwa. Bansos gitu ya, misalnya kita mau jangkau jiwa-jiwa. Dengan apa? Dengan, apa namanya kalau lebaran itu? Lebaran waktu puasa, takjil ya. Takjil ya, kayak takjil gitu. Jenenge lali kesebut sebagai pengguna penyumbang takjil, ngamuk. Takjile lali kebagi, oh iya besok aja ya, lu gak iso kudu saiki bagine. Lali, ngamuk. Akhirnya apa? Tukaran dhewe panitia takjile dipangan dhewe wis gak iso dibagi. Akhirnya apa? Menghambat pekerjaan Tuhan. Karena masih seperti anak kecil. Pekerjaan Tuhan itu terhambat Bapak Ibu. Terhambat. Sungguhan terhambat, saya mau bilang ini. Buat orang-orang yang mungkin sudah tahu gitu ya, yang saya juga tahu. Yang pernah sungguh-sungguh yang bahkan sampai sekarang ini sungguh-sungguh terjun benar-benar dalam pelayanan.
yang gulung kuming, yang benar-benar mengorbankan banyak hal untuk pelayanan. Pasti tahu rasanya, pasti saya tahu rasanya keselnya kalau masih ada banyak orang yang seperti anak kecil. Kenapa? Menghambat, sungguhan Bapak Ibu, menghambat pekerjaan Tuhan. Nah, kalau sudah dengar firman kayak gini, akhirnya mutung, ya itu anak kecilnya. Udah, pedes-pedes kalian lah, sudah. Ya, ini firman Tuhan yang katakan. Ini firman Tuhan yang katakan. Ketika kita masih terus jadi anak kecil, aduh Bapak Ibu, terhambat pekerjaan Tuhan. Harusnya bisa ini, bisa melakukan itu, bisa bikin program ini, program itu, buat kemajuan pekerjaan Tuhan, terhambat. Stop, selesai, sudah. Dan ini akan terus berhubungan sampai yang poin yang keempat. Poin yang keempat. Apa bahayanya? Tersesat. Ibrani 5 ayat 13. Lihat ini. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami apa Bapak Ibu? Tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tidak memahami apa? Tidak memahami kebenaran. Tersesat. Setelah pekerjaan Tuhan terhambat, akhirnya yang terjadi adalah tersesat. Kenapa tersesat? Karena gak memahami kebenaran. Karena tidak memahami kebenaran, akhirnya jadi tertipu. Kalau mungkin dikatakan, oh iya, hamba-hamba Tuhan GAB, harus khotbahnya jangan pedes-pedes kayak Andre hari ini, gitu ya. Lebih halus lagi. Ayo, lebih lebih benar-benar lebih teologis, lebih alkitabiah. Dijaga benar-benar makanan rohaninya. Di masa kini Bapak Ibu, untuk jadi seorang anak kecil itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena di masa kini banyak sumber makanan buat kita, kerohanian kita. Itu yang gak jelas asal-usulnya. Kalau kita masih jadi anak kecil terus, gampang tersesat. Siapa yang di sini punya HP? Angkat tangannya. Halo, angkat tangannya Bapak Ibu yang punya HP. Yang punya YouTube, angkat tangannya. Tak senyum sedikit lah ya, ben gak takut semuanya. Senyum sedikit. Gitu ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kalau nyetel HP, pasti lihat ada beberapa lihat YouTube terus dengerin khotbah. Saya mau tanya, Bapak Ibu di sini ada yang kenal sama Bu Heni Kristianus? Angkat tangannya. Kenal ya? Pernah tinggal di rumahnya Bapak Ibu? Pernah. Siapa yang di sini kenal sama Bapak Philip Mantova, Pendeta Philip Mantova? Pernah ngosei WC-nya? Nah, tidak tahu. Ya, Bapak Ibu, macam-macam. Kita nggak pernah tahu loh. Benar, kita ini hanya ya udah modal percaya. Tapi akan jadi sangat berbahaya kalau kita ini masih seperti anak kecil. Nggak ngerti. Kalau istilahnya Om Un itu gak punya filter. Kenapa gak punya filter? Masih kecil loh, gak memahami kebenaran kok. Gak ada filternya, gak ngerti mana yang benar, gak ngerti mana yang keliru, semua diemplok aja, betul? Saya dulu masih kecil, wis contohnya jangan yang lain lah ya, saya sendirilah ya. Ben gak ketokane menghakimi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya dulu masih kecil ya, ada apa-apa di meja makan, ya tak ambil, tak pangan. Boy, gue enak apa enggak? Kok enak apa? Ya enak lah pasti, enak gak diambil. Tapi ya itu baik atau enggak buat kesehatan saya. Gorengan, garai watuk, sembarang kalir, es, ya tak ambil Bapak Ibu. Itulah anak kecil, nggak tahu mana yang baik, nggak tahu mana yang benar buat hidupnya. Ambil semuanya. Akhirnya apa? Tersesat, nggak ada filter. Nggak ada filternya kalau anak masih kecil. Nah, untuk tidak tersesat itu perlu kedewasaan rohani Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari sekarang ngerti betapa pentingnya untuk kita jadi dewasa. Halo, amin? Penting ya, karena dampaknya gede Bapak Ibu. Kalau kita ini masih jadi anak kecil terus, gede dampaknya, jelek dampaknya. Tapi kalau kita mau bertumbuh sebagai orang yang dewasa, saya percaya, ya, semuanya itu akan membantu kita untuk jadi lebih baik
buat diri kita sendiri juga, buat orang lain, dan terlebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin, untuk senangkan hatinya Tuhan lewat pertumbuhan dan progres kita. Yuk, mari sekarang kita sama-sama lihat dalam diri kita. Untuk jadi dewasa, saya tahu jelas perlu waktu, betul? Jelas perlu proses. Tapi saya percaya kalau kita mau melangkahkan kaki kita terus maju ke depan, walaupun mungkin cuma sedikit demi sedikit, tapi langkah kecil itu, langkah yang sedikit demi sedikit itu Tuhan hargai loh Bapak Ibu. Setiap usaha dan upaya kita untuk kita jadi dewasa, itu Tuhan hargai betul. Karena itu jangan pernah berhenti untuk kita terus bertumbuh jadi orang yang dewasa dalam kerohanian kita. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang caranya untuk kita bisa jadi dewasa, berikutnya. Ini slide yang terakhir. Cara untuk menjadi dewasa, apa yang pertama? Banyak makan yang bergizi. Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya jadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah Bapak Ibu, dalam setiap tahapan rohani kita, khususnya mungkin kalau kita hari ini dari firman ini mulai menyadari, oh ya ternyata aku masih kanak-kanak. Mulai perbanyak minum susunya, perbanyak makan makanan yang bergizi. Mulai dicoba sedikit-sedikit. Kenapa? Untuk jadi dewasa. Untuk jadi dewasa. Yuk mulai makan makanan yang bergizi. Firman Tuhan yang bergizi. Ya mulai belajar. Makan sedikit demi sedikit. Kalau firman Tuhan yang baik-baik, loh boleh, kan susu. Minum aja terus, sambil makan yang lain. Tambah lama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rutin melakukan ini, artinya engkau dengarkan firman Tuhan yang memuaskan kupingmu, tapi di sisi lain engkau juga mendengarkan firman Tuhan yang mungkin buat kuping kita tidak enak, tapi buat hati kita itu sangat bergizi. Lambat laun tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sudah bertumbuh. Amin. Dari apa? Makanan yang bergizi. Apa makanan yang bergizi? Firman Tuhan yang bergizi. Yang bukan hanya soal bicara kekuatan dan berkat, tapi juga soal bagaimana membentuk karakter kita. Kekuatan sama berkat apakah boleh didengarkan? Boleh. Dengarkan. Ya. Tapi imbangi dengan firman-firman yang membentuk karakter kita. Amin Bapak Ibu. Kalau nutrisi rohaninya seimbang, kalau makanannya bergizi dengan seimbang, saya percaya Bapak Ibu dan saudara sekalian akan bertumbuh dengan sendirinya. Tiba-tiba mulai menyadari, loh aku kok saiki gak ngamuan yo. Loh aku saiki kok lebih banyak damai sejahtera yo dalam hatiku. Kok aku sekarang lebih sukacita. Kok aku sekarang lebih gak pelit sama orang. Kok aku sekarang lebih kehidupanku lebih tenang, pekerjaanku lebih baik, aku bekerja dengan lebih bersih. Amin. Tanpa sadari. Coba lakukan ini Bapak Ibu akan lihat khasiatnya. Nah, itu saya kok jadi kayak sales gini ya. Guys, itulah intinya memang gitu. Firman Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu lakukan ini, akan kelihatan khasiatnya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua adalah untuk tekun melatih panca indera. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Untuk jadi dewasa, itu harus ada panca indera yang terlatih. Dan untuk melatih panca indera, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada banyak proses yang harus kita lalui. Baik yang enak buat daging kita maupun yang tidak enak. Ini harus kita ketahui. Kalau kita terus-menerus melatih panca indera kita, ya. Artinya apa melatih panca indera? Ketika proses dari Tuhan itu datang, kita tidak kabur. Tapi kita mau lakukan, kita mau latih. Kita mau ubah habit kita. Apa habit kita contohnya? Bangun lebih pagi untuk berdoa. Biasa bangun jam 5 terus bangun berapa? Setengah 5. Untuk apa? Berdoalah. Itu melatih panca indera Bapak Ibu. Halo? Amin? Melatih, mengubah setiap kebiasaan kita satu persatu. Itulah nanti akan membuat kita juga akan tumbuh dewasa. Dan yang terakhir, ini saya mau bilang, mengalami
pengalaman pribadi dengan Tuhan. Orang yang dewasa rohani pasti pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya mau bilang ini, kalau Bapak Ibu nggak pernah punya pengalaman pribadi, yuk minta sama Tuhan, sampai engkau kenal Tuhan, bukan dari kata orang lagi, tapi karena engkau melihat Tuhan sendiri. Karena matamu sendiri yang akan memandang Tuhan. Amin? Amin Bapak Ibu? Lihat, perhatikan, kalau Bapak Ibu lihat, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami masalah berat, engkau terima mujizat, itu Tuhan. Amin? Engkau sedih, engkau dihiburkan, engkau ditolong, itu Tuhan. Amin Bapak Ibu? Engkau dulu hidupmu tidak karu-karuan, engkau diproses, dan engkau lihat pengampunan, engkau lihat penerimaan kembali, itu Tuhan. Karena yang bisa memperbaiki kehidupan kita yang mungkin sudah rusak, hanyalah Tuhan. Amin Bapak Ibu? Alami pengalaman itu secara pribadi. Sampai ketika kami ini yang khotbah, saya, Om Un, Yanuar, Pak Gem, Bunda, itu kalau sampaikan di atas mimbar, Bapak Ibu sudah gak perlu bingung lagi. Ngertinya kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah ngalami dewe. Amin. Saya ini senang kalau ditelepon Tante Etin gitu ya. Tante Etin kalau sharing, wah sangat menguatkan saya. Kenapa? Mesti ada kata-kata, Tante ini sudah ngalami dewe. Seneng saya gitu ya. Maksudnya ngerti. Bapak Ibu kalau orang dewasa gak perlu ngomong banyak-banyak gitu, ngomong titik tapi bermanfaat itu ngerti Bapak Ibu. Amin. Ngerti. Kenapa? Karena sudah ngalami sendiri penyertaan Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan. Karena itu saya dorong untuk kita semua punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Baik ketika engkau di ibadah seperti ini, engkau mengalami hadirat Tuhan. Maupun ketika engkau di rumah dalam kehidupanmu sehari-hari, engkau melihat penyertaan Tuhan. Engkau melihat tangannya yang kuat itu. Engkau melihat kakinya yang selalu menuntun engkau yang selalu berada di dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. 3 hal inilah yang akan membawa kita pada pertumbuhan rohani dan sampai pada fase kedewasaan rohani. Amin. Yuk mari kita sama-sama berproses. Dari kapan Bapak Ibu? Dari sekarang. Dari sekarang. Karena dewasa itu perlu waktu. Karena jadi dewasa perlu waktu. Jangan tunda-tunda lagi. Waktunya adalah sekarang. Amin Bapak Ibu. Amin. Apa tadi bahayanya yang pertama kalau kita masih jadi anak kecil? Membatasi fear. Yang kedua membuang. Yang ketiga menghambat pekerjaan Tuhan. Yang keempat tersesat. Caranya jadi dewasa. 1, banyak makan bergizi. 2, yang ketiga, amin. Saya berdoa biarlah setiap kita boleh jadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian akan melihat betapa Tuhan akan membawa Bapak Ibu dan Saudara sekalian mencapai janji-janji yang sudah disampaikannya kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.